Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Untuk kesempatan pada malam ini, di sini kita akan membahas tentang kepasrahan dalam untuk menemukan diri yang sejati. Karena banyak dari teman-teman semuanya yang mencari pembelajaran tentang meditasi. Meditasi itu sendiri sebenarnya adalah kepasrahan. Dan kepasrahan itu sendiri adalah di mana di saat kita mampu melepaskan segala sesuatu yang menjadi beban dalam diri. Jadi meditasi itu sebenarnya jalan menuju kesadaran diri. Nah, orang yang sudah menemukan kesadaran dirinya, inilah dia akan mencapai titik kepasrahan. Pasrah di sini bukan berarti kita menyerahkan segala urusan hidup kita kepada Tuhan, tetapi sadar karena kita sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup di alam semesta. Kalau hanya pasrah, kita semua masrahkan segala urusan kita kepada Tuhan, itu namanya bukan kepasrahan. Jadi kalau bahasa Jawa namanya lumpuh. Kalau bahasa Indonesia males, orang males. Nah, makanya buat teman-teman semuanya, di saat panjenengan belajar tentang meditasi, perenungan, banyak orang mengira puncak meditasi itu adalah suwung. Di mana suwung itu sendiri tidak ada apa-apa, sunyi. Nah, disinilah tanpa harusnya memahami. Kalau kita hidup, itu tidak mungkin suwung. Nah, konsep suwung itu sendiri sebenarnya bagaimana kita bisa menyelaraskan semua yang ada dalam diri kita agar ada isinya dalam hidup kita, agar kita fokus dalam tujuan hidup. Makanya titik fokus meditasi itu adalah tujuan jenengan. Sebelum melakukan meditasi ini tadi tujuannya apa? Itu namanya titik fokus. Bukan suwungnya. Suwungnya itu adalah jalan. Makanya suwung adalah isi. Di mana sampai itu mencari isi di dalam keheningan. Itu namanya meditasi. Nah, untuk menemukan isi ini, jenengan harus punya kepasrahan. Di mana sampai bisa melepaskan dari nama majikan, dari urusan duniawinya, dari keyakinan, sehingga di situ sampai benar-benar merasa hanya sebagai manusia, tanpa nama, tanpa keyakinan, tanpa segala sesuatu. Nah, itu namanya kepasrahan. Nah, itulah kehidupan manusia. Diri sejati itu
kenapa panjenengan terlahir sebagai manusia? Ya sejatine sampean iku ya manusia. Nah, setelah sampean menemukan kepasrahan, baru panjenengan cari tujuan sampean dijadikan manusia, tujuan sampean dilahirkan itu untuk apa? Karena tidak mungkin Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, itu pasti ada tujuan. Kalau tidak ada tujuannya, tidak mungkin diciptakan. Nah, meditasi itu mencari. Banyak pembelajaran, banyak orang senang meditasi saat larinya ke dimensi lain. Dan dalam pikiran kita itu juga ada dua dimensi, yaitu alam bawah sadar dan alam sadar. Bisa sampai masuk alam bawah sadar, di situ nanti sampai masuk halusinasi, ilusi, delusi. Nah, yang ada di situ nanti sampai akan ketemu dan melihat cahaya warna biru putih, mendengar bisikan, itu ilusi. Nanti setelah naik lagi delusi sampai melihat penampakan, melihat sosok, ditemui leluhur, ditemui oleh sosok ini, itu ilusi pasti. Karena tujuan meditasi itu adalah kepasrahan, di mana dalam kepasrahan itu kita menemukan bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa kalau tidak dikehendaki oleh Yang Maha Esa. Jadi kalau Jawanya, aku itu sopo-sopo, orang duwe apa-apa, orang bisa apa-apa. Ning yen dikersake, ning yen dikersak, tapi kalau sudah dikehendaki, aku iso dadi sapa-sapa, aku duwe apa. Kalau dikehendaki, dan yang menghendaki bisa yang mencipta alam semesta. Itu namanya kepasrahan. Nah, segala sesuatu tidak ada daya upaya kecuali Tuhan. Nah, itu namanya. Tapi kalau kita masih merasa belum pasrah, di konsep meditasi itu sebenarnya luar biasa. Untuk pancingan yang mencari kesejatian, untuk menemukan sang pencipta. Tujuannya sebenarnya jalannya apa? Kembali ke kesadaran diri, kembali ke diri yang jalan menemukan Tuhan itu hanya kesadaran. Kalau tidak sadar, tidak akan ketemu. Namanya orang bingung itu nggak akan ketemu. Jangankan nyari Tuhan, nyari barang hilang itu sampai bingung nggak ketemu. Itu yang nyata, apalagi yang katanya Tuhannya tidak nyata. Mau nyari kemana? Sebenarnya konsep dari itu. Dan namanya orang belajar, orang melakukan itu harus ada hasilnya. Kalau meditasi sampai tiap hari nggak ada hasilnya, tetap meditasi. Itu malah lebih bermanfaat, sehat. Pada meditasi malah bingung. Nah, ini konsep yang saya angkat
dalam channel saya tentang meditasi ini, tujuan saya hanyalah untuk agar siapapun yang melihat bisa kembali ke dalam kesadaran dirinya masing-masing. Jadilah diri sampean sendiri, mempunyai keyakinan diri, mempunyai kepercayaan diri. Itu dasar orang hidup. Kalau orang hidup nggak punya dasar itu, nanti ikut-ikutan aja. Yang lain sana ke sana, yang lain ke sana ke sana, ya. Akhirnya hanya orang. Nah, konsep itulah yang harus Panjenengan sadari, yang dinamakan kepasrahan. Bukan berarti kita pasrah segala sesuatu, urusan kita semua kita pasrahkan sama Tuhan, itu sampai lumpuh. Namanya pasrah itu dimana sampai bisa melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam diri Panjenengan, yang memberatkan hidup Panjenengan. Nama kita itu memberatkan, karena orang itu kebanyakan tergantung namanya. Oh, ini punya nama besar atau tidak, oh ini namanya orang biasa, oh ini ningrat, oh ini jadi beban, oh ini punya derajat, oh ini beda, ini jadi beban, oh ini orang miskin, orang kaya, jadi beban. Itu kita lepas, baru namanya itu kepas. Di situ akan menuntun dengan menemukan jawaban yang sejati. Bagi apa? Yang sejati ya. Bagi hewan, tumbuhan, manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita yang mengatur, sama tinggal memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekeliling Panjenengan. Nah, itu tujuan Tuhan menciptakan dan kita bisa menjadi pengatur Tuhan. Makanya disebut khalifah, untuk menata. Tapi kadang-kadang ya namanya spiritual kan, banyak konsepnya itu kan. Meditasi itu puncaknya suwung. Suwung itu nggak ada apa-apa. Sedangkan meditasi kalau nggak ada apa-apa ya udah dapet apa-apa, namanya nggak ada apa-apa. Dan sedangkan di situ suwung itu isi, sampai harus cari isinya, bukan puncaknya suwung. Yang puncak sebenarnya adalah isinya. Nah, isi dalam dirimu itu, hidupmu itu apa? Ya tujuanmu hidup itu apa? Memang dicipta jadi manusia itu biar apa? Masalahnya ada yang dicipta jadi hewan, jadi tumbuhan. Ya, mereka punya tujuan masing-masing, punya konsep masing-masing. Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan kita harus meditasi. Buat apa juga? Kalau kita sudah hidup itu sudah dekat. Kalau jauh ya sampai nanti yang hidupin kita siapa? Nah, konsep ini yang harus disadari. Berlomba-lomba mendekatkan diri dengan Tuhan berarti sampai masih jauh. Ya, kalau jauh sampai itu kurang sadar, sampai bisa bernafas, sampai bisa bergerak, itu karena ada yang menghidup, karena ada yang membuat hidup diri sampai yang dekat sampai rasa jauh, yang jauh sampai cari jauh, itu nggak akan ketemu. Akhirnya kok banyak teori, banyak konsep dibuat
oleh orang-orang yang pinter, yang tujuannya bukan menunjukkan, bukan. Yang repot, yang nyari, karena apa? Yang nganter juga nggak tahu. Konsepnya ada di situ. Di saat sampean mampu pasrah, di situ sampean menemukan diri sampean sebagai manusia yang benar, yang tidak terbeban nama, tidak terbeban derajat, tidak terbeban kedudukan, sehingga sampean bisa merahmati semua, bisa merangkul semua, memanusiakan bersama manusia, memelihara alam. Tujuannya itu. Kalau sampean tidak sadar, sampean akan merusak alam, sehingga apa? Kehidupan tidak seimbang. Masalah apa? Tempatnya kita rusak, tempat-tempat kita sendiri, tempat hidup kita sendiri, makan makanan kita sendiri, kita rusak. Jadi situ Pak, yang membuat alam tidak stabil. Bisa harap teman-teman semuanya, ayolah kita berpikir, tidak usah pakai rasa, kita berpikir. Cipto, karso, karyo, rosonya terakhir aja. Tidak usah pertama. Biasanya kan pertama kan roso, cipto, karso, karyo. Ini kita balik aja. Cipto, karso, karyo. Kita mencipta dulu dari tujuannya untuk apa? Agar kita punya karya. Di saat hidup kita punya karya, zaman akan bisa merasakan karya. Jadi sampean untuk anak cucu sampean, untuk masyarakat. Kalau sampean dulukan rasanya, memang bukan rasa, akhirnya tidak punya karya apa-apa. Semoga bermanfaat bagi semuanya.